Manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia memerlukan orang lain. Dan dalam berhubungan dengan orang lain, ada pedoman yang harus kita patuhi. Pedoman ini disebut juga dengan norma. Apakah yang dimaksud dengan norma? Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Dan di video ini kita akan melajari tentang apa yang dimaksud dengan norma, jenis norma dan contohnya. Materi ini sesuai dengan buku PKN kelas 4 bab 2. Pertama-tama kita akan belajar mengenai pengertian norma ya. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang artinya patokan atau pedoman. Dan lebih jelasnya yang dimaksud dengan norma adalah suatu pedoman yang digunakan sebagai ukuran tentang perbuatan manusia. Dengan norma, kita bisa membedakan perbuatan mana yang benar dan mana yang salah, serta perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan fungsi norma adalah untuk memberi batasan sebagaimana perintah atau larangan dalam berperilaku. Jadi, norma merupakan aturan dalam bertindak. Dan apabila kita melanggar norma, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Untuk mengetahui tentang norma, kita perlu mengetahui pula ciri-ciri norma. Adapun ciri-ciri norma adalah sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah norma berasal dari hasil kesepakatan masyarakat dan umumnya tidak tertulis atau berupa lisan. Norma ini sifatnya memaksa sehingga anggota masyarakat sangat menaatinya. Ciri yang kedua adalah apabila norma dilanggar, maka yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini bisa berupa teguran, tulisan, hingga berupa hukuman fisik. Norma terdiri dari beberapa macam, antara lain 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, dan 4. Norma hukum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, norma agama. Norma agama yaitu peraturan yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Norma agama sifatnya mutlak atau pasti dan tidak dapat diubah. Contohnya, melaksanakan ibadah, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Dan apabila melanggar norma agama, kita akan mendapat dosa. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan ini berwujud akhlak atau perilaku, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Contohnya berbicara yang santun kepada orang tua, menggunakan pakaian yang sesuai dengan keadaan, dan lain sebagainya.
Sanksi akibat melanggar norma kesusilaan adalah sanksi sosial, misalnya pengucilan dari masyarakat. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu peraturan yang berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Sifat norma ini relatif, maksudnya norma kesopanan di suatu daerah bisa berbeda dengan norma kesopanan masyarakat di daerah lain. Dan norma kesopanan ini mengatur bagaimana seharusnya kita bertingkah laku, berbicara, dan berinteraksi dalam masyarakat. Contohnya, tidak meludah sembarangan dan selalu mengucapkan terima kasih bila diberi bantuan dari siapapun. Sanksi akibat melanggar norma kesopanan adalah cemooh atau celaan. Norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum yaitu peraturan yang hidup dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara. Contohnya, wajib membayar pajak, pengendara motor dan mobil harus memiliki SIM, dan lain sebagainya. Anak-anak, norma hukum ini memiliki sifat memaksa. Nah, tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dan bila melanggar norma hukum ini, kita akan mendapat sanksi tegas seperti denda atau penjara. Melalui norma ini membuat kita menjadi mengerti mengenai apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Anak-anak, setelah menonton video ini diharapkan kita senantiasa menjadi manusia yang taat menjalankan norma yang ada demi terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.